Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengajak kita semua, teman-teman baik yang menyaksikan ini maupun yang nanti akan menyaksikan ini untuk belajar satu bagian penting, merenungkan satu bagian penting di dalam Alkitab, yaitu dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Ini malam menjadi malam yang penting kita merenungkan tentang, secara khusus merenungkan tentang keagungan Yesus Kristus. Tapi sebelum membaca merenungkan bagian ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih dan keadilan. Kami mohon Engkau menolong kami semua untuk mengerti firman-Mu yang suci. Tapi juga Engkau menolong kami untuk hidup oleh pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu yang suci itu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di malam ini, dan memang secara khusus ini akan direnungkan oleh Gemim pada besok hari, tapi saya kira ini bukan sebatas itu, tapi ini menjadi penting untuk kita semua sebagai orang Kristen untuk terus merenungkan keagungan Kristus. Saya mengajak kita membaca dari Injil Markus pasal 15, sekali lagi ayat 33 sampai ayat 41. Ditulis begini. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kesamaan penting dari keempat Injil. Injil Markus, Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ada kesamaan penting yang terdapat di dalam keempat Injil ini ketika menceritakan atau memberitakan tentang Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca keempat Injil ini, kita akan mendapati kesamaan itu adalah pada bagian-bagian awal, pada pasal-pasal pertama kitab Injil, mereka memang membicarakan tentang secara garis besar tahun-tahun atau 3,5 tahun atau katakanlah 3 tahun masa pelayanan Yesus. Lalu menjelang pasal-pasal akhir, semua penulis mulai berfokus pada 6 bulan atau bulan-bulan terakhir menjelang salib. Lalu pada pasal-pasal terakhir, semuanya terfokus pada berita salib. Nah, jadi kesamaannya adalah semua keempat Injil ini pada awal membicarakan tahun-tahun kehidupan Yesus. Lalu dipersingkat menjadi bulan-bulan kehidupan Yesus. Lalu dipersingkat menjadi minggu-minggu kehidupan Yesus. Lalu makin dipersingkat menjadi hari-hari, bahkan jam-jam kehidupan Yesus menjelang salib. Jadi makin mendekat pada akhir penulisannya, makin terfokus pada
salib Kristus. Nah, yang menarik adalah justru makin dekat dengan salib Kristus, penulisan Injil makin rinci, makin teliti pada kehidupan Yesus di seputar salib itu. Nah, ini menjadi menarik. Sekali lagi, termasuk apa yang kita baca ini adalah membicarakan tentang jam-jam terakhir kehidupan Yesus sebelum dia mati di seputar salib. Tapi justru inilah inti Injil. Inilah pusat Injil. Injil yang sejati berpusat pada salib Kristus. Sekali lagi, justru inilah inti Injil. Adalah berita tentang salib. Injil sejati berpusat pada salib. Injil sejati berintikan pada salib. Nah, dengan demikian ini memberitahu kepada kita bahwa sebagaimana murid-murid Yesus, sebagaimana penulis-penulis Injil ini, bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bagi murid-murid Kristus yang sejati, salib Kristus itu bukan suatu aib yang harus disembunyikan. Salib Kristus itu bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupi. Tapi bagi pengikut Kristus yang sejati, salib itu justru menjadi berita sukacita. Salib itu menjadi berita paling agung. Salib itu tidak boleh disembunyikan. Berita salib itu menjadi berita paling agung yang harus disebarluaskan. Jadi ini menjadi menarik. Ketika membicarakan hal-hal seputar salib, para penulis Injil justru makin teliti dan makin terperinci. Nah, ini memberitahu kepada kita bahwa sekali lagi, murid Kristus yang sejati adalah murid Kristus yang berpusat pada salib, tidak malu tentang salib, justru melihat berita salib itu sebagai berita yang agung dan berita yang harus disebarluaskan dengan serinci-rincinya, dengan seteliti-telitinya. Nah, ini menjadi penting bagi gereja yang sejati. Mimbar gereja yang sejati adalah mimbar gereja. Gereja yang sejati adalah gereja yang berpusat pada berita, adalah gereja yang berpusat pada salib Kristus. Gereja yang sejati adalah gereja yang setia memberitakan Injil Kristus. Gereja yang sejati bukan gereja yang sibuk membicarakan atau memberitakan atau mengajarkan tentang kemakmuran, kemapanan, kelimpahan, atau teologi sukses. Tapi gereja yang sejati justru gereja yang berpusat pada salib. Gereja yang sejati, gereja yang setia memberitakan tentang salib Kristus. Gereja yang tidak lagi membicarakan tentang salib Kristus, justru dia bukan gereja yang sejati. Gereja yang tidak berpusat pada salib, pemberitaan-pemberitaan mimbar gereja yang tidak berpusat pada salib, itu bukan mimbar gereja yang sejati. Gereja yang tidak lagi membicarakan tentang salib, bukan gereja yang sejati. Gereja yang sibuk membicarakan tentang teologi kemakmuran, tentang kemapanan, tentang kesuksesan, tentang kelimpahan, itu bukan gereja yang sejati. Itu semacam organisasi sosial yang menggunakan merek gereja. Tapi sekali lagi, gereja sejati, mimbar gereja yang sejati adalah mimbar gereja yang sibuk, setia, taat, dan terus-menerus membicarakan tentang salib Kristus. Nah, ini menjadi penting supaya kita bagaimana menjadi orang Kristen selalu peka tentang ini. Karena itulah justru inti Injil. Inti Injil adalah tentang salib. Injil bukan tentang kemakmuran. Injil bukan tentang kesuksesan. Injil bukan tentang kemapanan. Injil bukan tentang kekayaan yang tiada habis. Injil bukan kesembuhan dari sakit. Injil bukan pemulihan secara total dari krisis yang kita hadapi secara badani. Tapi Injil adalah berita tentang salib Kristus. Nah, itu hal-hal umum yang harus kita ketahui. Dan saya berharap kita terus-menerus menjadi orang Kristen yang peka tentang hal-hal ini. Nah, kemudian saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca secara lebih teliti dengan keterbatasan yang ada pada saya. Saya berharap kita semua turut bergumul meminta hikmat dari Tuhan untuk mengerti lebih dalam secara khusus bacaan yang kita baca malam ini dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41.
Di ayat 33 dikatakan, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ada beberapa penafsir yang sangat berbahaya menyesatkan gereja dengan mengatakan bahwa kegelapan yang terjadi di sekitar peristiwa penyaliban Yesus itu mungkin sekali sebenarnya adalah gerhana matahari. Tapi saudara-saudara, kalau kita mempelajari lebih teliti tentang firman Tuhan, saudara tahu, gerhana matahari itu tidak pernah terjadi lebih dari 3 menit. Lalu yang di sini dikatakan justru apa? Kegelapan itu berlangsung selama 3 jam. Ini bukan gerhana matahari. Lalu ada fakta ilmiah bahwa gerhana matahari itu, saudara tahu, tidak pernah terjadi pada bulan purnama. Ini harus disebutkan karena apa? Karena perayaan Paskah orang Yahudi itu selalu dilaksanakan pada bulan-bulan purnama. Artinya secara ilmiah memang tidak memungkinkan, dan saya yakin Allah memilih waktu ini untuk menghindarkan kita dari ketersesatan pikiran bahwa ini adalah gerhana matahari. Jadi ada pengkondisian-pengkondisian yang saya yakin juga dikendalikan oleh Allah. Gerhana matahari tidak mungkin terjadi lebih dari 3 menit. Sementara kegelapan yang terjadi seputar peristiwa Yesus itu terjadi 3 jam. Gerhana matahari tidak pernah terjadi pada bulan purnama. Sementara Paskah, kita semua tahu ini dilaksanakan menjelang Paskah. Paskah orang Yahudi itu selalu dilaksanakan pada saat bulan purnama. Artinya di jam-jam itu tidak mungkin terjadi secara ilmiah. Tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Nah, dengan demikian, mau tidak mau kita harus mengerti ini adalah tanda mujizat dari Allah. Ini adalah mujizat yang terjadi di sekitar peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Penafsir-penafsir yang sangat mencintai Tuhan, mereka berkata, sebenarnya kegelapan ini adalah tanda ajaib yang Tuhan beri, bahwa ini harus dibaca secara rohani, ini harus diberi makna secara rohani, bahwa pada saat kegelapan itu Allah sedang menyatakan keadilannya, sekaligus pada saat kegelapan itu Allah Bapa menarik hadiratnya dari Allah Anak, sehingga ada tanda alam yang terjadi. Pada lain pihak ada juga beberapa penafsir yang saya suka mengikuti pikiran itu. Ini juga menggambarkan memang dengan logika kita, dengan pikiran kita tak mungkin mengerti apa maknanya ini, hanya Tuhan. Tapi saya kira dalam pemahaman iman kita boleh mengerti ini adalah tanda. Seolah-olah memang juga banyak penafsir mengatakan itu. Seolah-olah bahkan seluruh alam semesta berduka cita terhadap peristiwa kematian yang sebenarnya paling tidak layak ini. Kematian Yesus Kristus sebagai kematian yang paling tidak layak. Sehingga bahkan seluruh alam semesta seolah-olah berduka cita. Bahkan sampai seluruh alam semesta seolah-olah tidak ingin melihat peristiwa yang terjadi di atas kayu salib itu. Peristiwa ini menjadi peristiwa satu-satunya yang menyebabkan mujizat kegelapan itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat ketika Yesus Kristus dilahirkan, ada catatan dalam Injil Lukas dikatakan, pada waktu Yesus dilahirkan, bersamaan dengan itu beberapa waktu setelah Yesus dilahirkan, ada malaikat yang datang kepada gembala-gembala di padang gurun pada waktu malam ketika mereka sedang menjaga kawanan domba. Nah, dikatakan di Injil Lukas itu, ketika malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala itu, dikatakan ada cahaya yang besar yang melingkupi mereka karena ada malaikat Tuhan yang datang kepada mereka di kegelapan malam itu. Nah, ini kalau boleh kita kita kait-kaitkan, saya ingin mengatakan begini. Waktu Yesus dilahirkan pada waktu malam, ada malaikat Tuhan yang datang memberikan terang yang besar kepada gembala-gembala. Lalu pada waktu Yesus mati, justru dikatakan di sini pada jam 12, pada saat matahari bersinar paling terang, pada saat hari paling cerah,
Pada saat matahari bersinar paling terik, pada saat itu justru terjadi, dikatakan di sini, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Padahal hari itu menjadi hari paling cerah. Matahari bersinar paling besar, paling terang. Maka ada kalimat yang saya suka memikir-mikirkan ini. Pada waktu Yesus dilahirkan, dunia yang gelap menjadi terang. Pada waktu Yesus mati, dunia yang terang menjadi gelap. Sekali lagi, pada waktu Yesus dilahirkan, dunia yang gelap itu menjadi terang. Tapi pada waktu Yesus mati, dunia yang terang itu menjadi gelap. Nah, ini adalah tanda mujizat pertama yang terjadi di seputar Golgota. Allah menarik hadiratnya dari Allah Anak. Seluruh alam semesta seolah-olah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan penyaliban Yesus Kristus ini. Inilah kematian yang agung. Inilah kematian yang tidak pernah terjadi. Belum pernah terjadi sampai pada waktu Yesus mati itu. Nah, ini menjadi keagungan-keagungan yang ditunjukkan oleh Allah, oleh alam semesta terhadap peristiwa penyaliban Yesus Kristus yang memberitahu bahwa kematian Yesus Kristus ini memang kematian yang khusus, kematian yang istimewa, kematian yang agung. Lalu ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 3 jam itu kita kalau membaca terus merenungkan bagian ini, setelah melewati 3 jam yang gelap itu, muncul Yesus berseru dengan suara nyaring, dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, ini ayat bahkan reformator, Bapak Reformasi Gereja Martin Luther, ketika memikir-mikirkan ini, juga sempat ada dari sumber yang saya baca, dia setelah berjam-jam memikirkan ini, Yesus yang adalah Allah Anak. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah Allah berseru kepada Allah Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Martin Luther sampai kebingungan memikirkan ini. Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Bahkan setelah berjam-jam memikirkan ini dari sumber yang saya baca, Martin Luther sampai menepuk meja, memukul meja. Dia sangat bingung tentang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa yang memang terjadi di sekitar kayu salib itu yang tidak mudah kita mengerti. Tapi saya berharap, saya percaya kita boleh terus-menerus menggumuli bagian ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang ini kalimat sama persis dengan apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal 22. Kalau saudara membaca di situ juga ada kalimat yang sama. Sehingga ada penafsir yang mempertanyakan, apakah Yesus mengutip Mazmur pasal 22 itu? Atau Daud dalam Mazmur 22 itu yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk kemudian mengucapkan kalimat yang seperti yang diucapkan oleh Yesus. Tapi apapun penafsirannya, saya kira saya lebih setuju bahwa Daud itu diinspirasi oleh Roh Kudus untuk mengucapkan kalimat ini. Kalaupun kita mengatakan Yesus mengulang apa yang di Mazmur 22 itu, saya kira juga tidak salah karena toh itu adalah firman Tuhan. Tapi apa artinya kalimat ini? Ketika Yesus ada di kayu salib, kenapa misalnya Yesus tidak berteriak, murid-muridku, kenapa engkau meninggalkan aku? Atau misalnya dia berkata, Petrus, kenapa engkau meninggalkan aku? Atau misalnya tidak berteriak, Yudas, kenapa engkau mengkhianati aku? Atau berkata, Pilatus, kenapa engkau menjatuhkan hukum salib terhadap aku? Atau berkata, imam-imam kepala, kenapa kalian begitu jahat menjatuhkan hukuman terhadap aku? Justru ini menjadi kalimat yang paling penting. Ini menjadi kalimat yang sangat penting untuk dipikir-pikirkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang menggambarkan akibat yang paling menakutkan.
Akibat yang paling mengerikan, akibat yang paling puncak, akibat yang paling dalam dari dosa. Akibat yang paling mengerikan, yang paling dalam, yang paling menakutkan, yang paling mengerikan dari dosa. Bukan waktu kita sakit, bukan waktu kita celaka, bukan waktu kita miskin, bukan waktu kita melarat, bukan waktu kita kehilangan hal-hal berharga dalam hidup kita, bukan waktu kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tapi justru akibat yang paling mengerikan, akibat yang paling menakutkan, akibat yang paling mendalam, akibat yang paling puncak dari dosa adalah keterputusan hubungan dengan Allah. Akibat yang paling mengerikan dari dosa adalah keterpisahan hubungan dengan Allah. Akibat yang paling puncak, yang paling dalam dari Allah adalah ditinggalkan oleh Allah. Inilah sebenarnya yang harusnya paling ditakuti oleh semua orang. Dan waktu Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saya yakin dan kita semua harus pahami. Kenapa misalnya waktu di bagian-bagian sebelumnya, sampai misalnya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia memanggil Allah dengan Bapa. Bapa, Bapa, Bapa. Lalu di sini menggunakan kata Allah. Kenapa Yesus tidak menggunakan Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus berbicara kepada Allah sebagai Bapa, maka itu dalam posisi dia sebagai Allah anak. Tapi ketika Yesus berbicara sebagai Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini berarti Yesus dalam kemanusiaannya sedang mewakili seluruh umat manusia. Dia sedang mewakili manusia. Jadi Yesus waktu berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia tidak berbicara dalam posisi sebagai Allah anak. Tapi dia berbicara sebagai manusia yang sejati yang sedang mewakili orang-orang yang dosanya sedang ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka sekali lagi ini tidak sulit kita mengerti sebenarnya. Jadi tidak boleh kita pahami bahwa kita harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa persekutuan Tritunggal itu, persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu tidak pernah terpisahkan dari kekal sampai kekal. Maka Allah Bapa tidak pernah meninggalkan Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Allah Anak, begitu sebaliknya. Jadi ini tidak berarti bahwa Yesus Kristus sedang berbicara sebagai Allah Anak, sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ia di sini ketika berbicara, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia sedang mewakili seluruh umat manusia. Jadi dia berbicara sebagai manusia, sebagai anak manusia, sedang mewakili seluruh umat manusia. Dan sebenarnya pada saat itu dia menanggung penderitaan yang paling puncak dari dosa, yaitu ditinggalkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak bisa serta-merta mengerti ini dengan pikiran kita. Kita harus membaca ini dengan iman. Sekali lagi, saya ulang kalimat tadi. Apa pentingnya kalimat "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku"? Artinya bahwa pada saat itu Yesus sedang mengalami kemarahan yang paling puncak, akibat yang paling puncak, akibat yang paling mengerikan, akibat yang paling menakutkan dari dosa, yaitu ditinggalkan oleh Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingatkan, karena ini kalimat penting. Akibat yang paling menakutkan dari dosa, akibat yang paling mengerikan dari dosa, bukan waktu kita sakit. Bukan waktu kita mengalami sakit yang tidak pernah sembuh. Akibat yang paling menakutkan dari dosa, bukan waktu kita miskin. Akibat yang paling menakutkan dari dosa, bukan waktu kita mengalami penderitaan yang tak habis-habisnya. Tapi akibat yang paling menakutkan, yang paling mengerikan dari dosa adalah ditinggalkan oleh Allah. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah, maka itu berarti kita binasa untuk selama-lamanya. Tapi
Puji Tuhan saudara-saudara. Yesus Kristus satu-satunya yang mati menggantikan hukuman kita. Yesus telah memilih untuk menjadi penebus. Kematian Kristus itu, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus adalah penderitaan pengganti. Kalau Yesus tidak memilih jalan untuk ditinggalkan oleh Allah, maka kitalah yang akan ditinggalkan oleh Allah. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan binasa. Saudara-saudara, justru orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus pada akhir zaman nanti, mereka tidak akan mendengar, mereka tidak akan mengucapkan dari mulutnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya suka dengan kalimat Pendeta Stephen Tong ketika menjelaskan ini. Dia bilang begini, orang-orang yang menolak Yesus Kristus, orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, orang-orang yang tidak menerima bahwa kematian Yesus Kristus adalah kematian yang menggantikan dosa-dosa kita, maka dia akan menuju kebinasaan kekal dan dia akan pergi ke neraka. Dan di neraka itu hanya ada ratapan, hanya ada tangisan, hanya ada penyesalan, hanya ada pertanyaan yang tidak akan pernah dijawab. Pertanyaannya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam kekekalan, orang-orang yang di neraka akan terus dalam penyesalan, akan terus dalam kepedihan yang tak pernah terobati, mengajukan pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Mengapa aku berdosa? Mengapa aku tidak menerima Yesus Kristus? Mengapa aku terus-menerus menentang Kristus? Dan terus bertanya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertanyaan orang yang ada di neraka. Tapi Stephen Tong bilang, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia pada akhir zaman nanti, dia tidak akan bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi justru dia akan mendengar suara dari Allah berkata, anakku, anakku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena Yesus telah ditinggalkan oleh Allah, supaya kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Dan justru kita akan menerima mahkota kehidupan. Maka sekali lagi, Yesus waktu berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang mengalami akibat yang paling menakutkan, yang paling mengerikan dari dosa. Nah, kita membaca ayat selanjutnya. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Ayat 36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Apa reaksi orang-orang yang mendengar itu? Mereka justru menghujat. Beberapa penafsir yang saya baca, mereka berkata, ini sebenarnya hujatan. Mereka menghujat dengan mulutnya. Lihat, coba dengar. Dia memanggil Elia. Mari kita lihat apakah Elia akan datang. Memang rupanya orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu ada kebiasaan dari beberapa sumber yang saya baca. Mereka mengharap setiap kali mereka mengalami penderitaan pergumulan, mereka selalu berharap Elia akan datang menolong mereka. Tapi kalimat-kalimat yang di sini bukan itu. Kalimat-kalimat di sini beberapa penafsir mengatakan ini sebenarnya kalimat penghujatan. Mereka justru menghujat Yesus. Ini gambaran dari orang-orang yang, kalau saudara kita di beberapa waktu yang lalu ketika saya membuat eksposisi terhadap bagaimana Yesus dalam perjalanan menuju salib. Ada di sana dikatakan ada perempuan-perempuan yang menangis meratapi Yesus. Mereka sangat iba, mereka sangat bersimpati dengan Yesus ketika melihat penderitaan Yesus itu. Tapi yang terjadi di sini adalah ada orang-orang yang
tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Secara khusus di sini digambarkan justru orang-orang yang ada di situ, prajurit-prajurit itu, melihat Yesus menderita, melihat Yesus berteriak dengan sangat kesakitan, justru mereka mengolok-olok dia. Nah, ini sebenarnya bukankah juga ada orang-orang yang demikian di sekitar kita, bukan? Ada orang-orang yang, ya seperti saya pernah katakan, ada juga orang-orang Kristen yang memang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, susah melihat orang menderita. Orang-orang yang sudah lama Kristen pun, bahkan ada pemimpin-pemimpin agama yang justru seperti itu, sebagaimana yang digambarkan di Alkitab. Nah, jadi mereka justru menghujat Yesus ketika Yesus dalam penderitaan itu. Lalu bukan hanya menghujat dengan mulutnya, di sini dikatakan mereka menghujat dengan tindakannya ketika mereka memberikan anggur asam. Sebenarnya anggur asam yang mereka berikan kepada Yesus itu bukan sebagai tindakan belas kasih. Tapi beberapa penafsir mengatakan ini sebenarnya semacam hasrat dari mereka untuk memperpanjang hidupnya sekaligus memperpanjang penderitaannya. Mereka memang sangat berhasrat, sangat senang melihat Yesus menderita. Padahal memang saudara, kalau kita membaca di ayat sebelumnya, misalnya di ayat 23, pasal 15 ayat 23 dikatakan, lalu mereka memberikan anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Jadi pada 3 jam sebelum itu, pada pagi dikatakan pada jam 9 waktu Yesus akan disalibkan, memang mereka sempat memberikan anggur bercampur mur, tapi dia menolak. Nah, tapi di sini, jadi waktu di awal-awal itu, saya pernah memberi penjelasan ini, kenapa waktu di awal, waktu Yesus baru akan disalibkan, mereka memberikan anggur bercampur mur, dikatakan, dia menolak. Artinya, Yesus, saudara tahu, anggur bercampur mur itu sebenarnya semacam, semacam bius. Jadi kalau orang minum itu akan semacam menghilangkan sedikit, mengalihkan perhatian dari rasa sakit. Tapi Yesus dikatakan menolak. Artinya apa? Yesus tidak mau memanipulasi perasaannya dengan anggur itu. Dia dengan sangat rela, dia betul-betul dalam kesadaran menjalani penderitaan itu. Tapi di sini waktu dikatakan mereka memberikan anggur asam, dia meminumnya. Nah, ini menggambarkan tentang, beberapa penafsir juga mengatakan ini semua juga gambaran tentang betapa Yesus sampai pada titik ini betul-betul mengalami kehausan yang luar biasa. Tapi kita juga harus percaya bahwa ketika Yesus menerima anggur asam yang diberikan kepada dia, saya yakin Yesus tidak sedang berusaha memanipulasi perasaannya, tidak sedang berusaha menghilangkan rasa sakit, tapi ini memberi penggambaran betul-betul pada titik itu Yesus sedang, dalam tanda kutip, sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Dia betul-betul menderita secara luar biasa sehingga dia mengecapnya. Lalu ayat 37 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lalu berserulah Yesus. Apa yang diserukan Yesus? Kalau kita membandingkan Yohanes pasal 19 ayat 30, saudara, di sana dikatakan setelah Yesus meminum anggur itu, Yesus berseru, sudah selesai. Nah, jadi di sini memang tidak muncul apa seruan terakhir Yesus. Di pasal 15 ayat 37 hanya dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa isi seruan? Tidak dimunculkan di sini. Tapi saya yakin ini akan sangat berkaitan dengan Yohanes pasal 19 ayat 30. Di sana dikatakan setelah, sama urutannya, kronologinya. Setelah Yesus meminum anggur itu, maka berserulah Yesus, sudah selesai. Sudah selesai itu bukan teriakan kekalahan. Sudah selesai itu bukan akhir. Tapi sudah selesai itu adalah teriakan kemenangan. Sudah selesai. Sama dengan orang yang dalam perlombaan setelah dia sampai di finish.
dia berteriak, sudah selesai. Jadi sudah selesai bukan teriakan kekalahan, sudah selesai justru adalah teriakan kemenangan. Artinya semua rencana keselamatan yang sudah disepakati dalam kekekalan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sudah dijalankan dengan taat dan setuntas-tuntasnya oleh Yesus Kristus. Dan semua akibat dari Yesus Kristus menanggung dosa itu sudah dipenuhinya dengan setuntas-tuntasnya. Dan sekaligus kata sudah selesai ini berarti kuasa neraka berhenti, sekaligus pintu sorga terbuka. Yang simbolisasinya kita lihat di ayat berikut. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tapi sebelum itu saudara, ada hal menarik yang harus kita perhatikan dalam ayat 37. Dikatakan begini, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, perhatikan di sini saudara, muncul kata menyerahkan nyawanya. Jadi kematian Yesus itu bukan karena keinginan manusia. Penyebab Yesus mati bukan karena dia telah dipukul sampai menderita, bukan karena dia telah dicambuk dan badannya luka, bukan karena dia telah ditombak dan mengeluarkan darah dan air. Tapi yang menarik di sini dikatakan Yesus mati karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Jadi bukan manusia yang mematikan dia. Artinya bukan hal-hal yang secara alami, bukan faktor-faktor dari luar yang menyebabkan dia mati. Iya, bahwa pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin politik, prajurit-prajurit yang ikut terlibat dalam peristiwa penyaliban Yesus itu, mereka berbagian atau menjadi bagian dalam penderitaan Yesus. Tapi kematian Yesus bukan disebabkan oleh hal-hal itu. Karena di sini dikatakan, selalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus pernah mengatakan, aku berhak memberikan nyawaku, tapi aku berhak mengambilnya. Tidak ada pihak manapun yang boleh mengambilnya, mengambil hidup Yesus, mengambil nyawa Yesus kalau dia tidak mau memberikannya. Artinya apa? Artinya sekali lagi, kematian Yesus Kristus adalah kematian karena kerelaan Yesus yang menginginkan ini. Ini jalan yang memang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Supaya kita jangan berpikir sekali lagi bahwa Yesus mati karena ditikam, karena dibunuh, karena ada orang-orang yang membunuh. Saya katakan tadi, orang-orang yang ada di sekitar peristiwa penyaliban Yesus betul, benar, mereka terlibat, tapi keterlibatan mereka keterlibatan dalam penderitaan. Tapi di sini mengatakan Yesuslah yang menyerahkan nyawanya. Dia yang menyerahkan, dia yang memberikan, bukan diambil. Nyawanya tidak diambil dari dia, hidupnya tidak diambil dari dia, karena tidak ada kuasa manapun, tidak ada pihak manapun yang boleh mengambil nyawanya, mengambil hidupnya. Yesuslah yang memberikannya. Artinya dia secara sengaja, dia yang rela memberikan nyawanya. Karena apa? Karena mengasihi kita, mengasihi engkau dan saya. Yesuslah yang memang sengaja memilih jalan ini. Dia menyerahkan nyawanya. Setelah dia mati, maka muncul tanda ajaib yang kedua. Yaitu apa? Dikatakan di ayat 38, ketika itu, jadi setelah Yesus mati, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ada informasi yang mengatakan, saudara, tabir bait Allah itu maksudnya adalah tabir atau tirai. Yang saya baca informasinya ukurannya 20 kali 10 meter. Besar. Tirai itu adalah tirai yang membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci. Saudara tahu, dalam tradisi bait Allah, tradisi orang Yahudi, yang boleh masuk ke ruang maha suci itu adalah hanya imam kepala. Dia boleh masuk di situ 1 kali 1 tahun, mewakili seluruh umat, lalu dia membawa darah domba. Tapi
Jadi ruang maha suci itu adalah gambaran tentang hadirat Allah. Tidak boleh ada orang yang masuk di situ. Tidak boleh ada orang yang diizinkan masuk di situ kecuali imam kepala atas seizin Allah. Dengan demikian, sebenarnya ketika Yesus mati di kayu salib, muncul tanda ajaib, muncul mujizat yang kedua, yaitu waktu Yesus mati di Golgota, justru terjadi peristiwa ajaib di dalam bait Allah, yaitu tirai bait Allah yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang maha kudus itu dirobek dari atas sampai ke bawah, terbelah dari atas sampai ke bawah. Ini adalah tindakan simbolis yang Tuhan berikan baik secara khusus kepada orang-orang Yahudi maupun kepada semua umat manusia. Apa arti dari robeknya tirai dalam bait Allah, terbelahnya tirai dalam bait Allah? Secara khusus bagi orang-orang Yahudi, robeknya tirai dalam bait Allah itu sebenarnya suatu tanda yang mengerikan. Tanda mengerikan apa? Karena memang tidak lama sesudah peristiwa penyaliban itu, bukan hanya tirai bait Allah yang robek, tapi bahkan bait Allah itu dihancurkan. Pada sekitar tahun 70 Masehi, bait Allah Yerusalem itu yang dianggap kudus, dianggap sakral, dianggap tempat persekutuan umat dengan Tuhan, justru dihancurkan oleh pasukan Romawi pada sekitar tahun 70 Masehi. Jadi ini sebenarnya suatu tanda yang mengerikan. Tapi tanda rohani yang lain adalah ini simbolis. Ini tindakan simbolis yang Allah tunjukkan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, tanda yang Tuhan beri adalah tirai di dalam bait Allah, yaitu tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu adalah gambaran tentang hadirat Allah. Ketika tirai dalam bait Allah itu robek, maka berarti tidak ada lagi penghalang untuk datang ke hadirat Allah. Artinya ini pesan simbolis yang diberikan oleh Allah bahwa melalui kematian Yesus Kristus, jalan menuju hadirat Allah itu terbuka. Jalan menuju sorga itu dulu tertutup, tapi sejak Yesus mati, maka jalan itu terbuka. Itu sebabnya Yesus mengatakan, tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada orang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus bukan salah satu jalan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Saudara-saudara, saya pernah berulang-ulang mengatakan di banyak tempat, termasuk di status-status dalam media sosial. Ketika hari-hari ini, beberapa tahun ini, memang terus dikembangkan apa yang disebut pluralisme agama. Tapi ada bahaya yang muncul dalam teologi pluralisme, yaitu menganggap bahwa Yesus Kristus itu juru selamat, iya. Tapi Yesus Kristus bukan satu-satunya juru selamat. Dalam teologi pluralisme dikatakan, Yesus itu hanya salah satu jalan keselamatan. Ada banyak jalan menuju sorga. Seperti ungkapan, banyak jalan menuju Roma. Tapi ini ajaran yang sesat. Ini ajaran yang sangat berbahaya. Karena itu sebenarnya pluralisme adalah sebenarnya mengandung bahaya. Kita harus menghormati kemajemukan agama. Iya. Orang Kristen tidak boleh membenci agama-agama lain. Tidak pernah ada ajaran dari Yesus Kristus bahwa orang yang membenci Yesus Kristus, orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, harus kita benci, harus kita musuhi. Ini bukan ajaran Kristen. Gereja tidak boleh membenci agama-agama lain. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, teroris sekalipun, mereka bukan musuh gereja. Mereka bukan sasaran kebencian. Mereka adalah sasaran cinta kasih. Kita tidak boleh membenci mereka. Kita tidak boleh memusuhi mereka. Justru mereka adalah sasaran cinta kasih. Tetapi pengakuan kita tentang kemajemukan agama tidak boleh membatalkan pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus Kristus itu adalah jalan. Yesus Kristus saja yang
memungkinkan manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Yesus Kristus saja satu-satunya yang menjadi jalan kita boleh mendapatkan pengampunan dosa. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kembali ke hadirat Allah yang secara simbolis terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Jadi robeknya tirai bait Allah itu menjadi tanda yang mengerikan bagi orang Yahudi, tapi tanda sukacita bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa sekali lagi, sejak peristiwa matinya Yesus Kristus itu, jalan ke hadirat Allah terbuka. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus di satu pihak telah mati menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung, membayar hutang dosa-dosa kita. Tapi bersamaan dengan itu, dialah satu-satunya yang membuka jalan kembali kepada Allah Bapa. Jadi itu yang secara simbolis ditunjukkan di ayat-ayat ini. Ini mujizat kedua. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Muncul mujizat yang ketiga. Apa itu? Ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kematian Yesus Kristus itu sungguh-sungguh kematian yang agung. Kematian Yesus Kristus itu adalah permulaan kehidupan kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus telah mati atas dosa-dosanya, dia tidak akan mati dalam kebinasaan. Justru dia akan menerima jaminan hidup kekal. Inilah kematian yang agung. Tapi ada tanda berikut yang menarik untuk kita perhatikan, dikatakan di sini. Ketika melihat keadaan itu, ketika melihat peristiwa-peristiwa itu, di sini muncul reaksi dari, di sini dikatakan, kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya yang demikian itu. Maka berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Orang ini adalah orang yang sebelumnya sangat mungkin kita patut menduga kepala pasukan ini sudah melihat, sudah menyaksikan, bahkan sudah terlibat pada peristiwa-peristiwa penyaliban yang memang umum terjadi di waktu itu. Mungkin sudah puluhan atau ratusan atau ribuan orang di mana dia terlibat dalam peristiwa penyaliban. Tapi sangat mungkin reaksi ini dia tunjukkan karena dia belum pernah melihat peristiwa yang seperti itu. Tapi inilah kuasa salib. Justru ketika melihat peristiwa itu, ketika Yesus di atas kayu salib, salib itu berkuasa mengubah hati orang. Bahkan ini bukan orang Yahudi, ini orang Romawi. Dalam istilah lain, dia orang kafir. Tiba-tiba keluar dari mulutnya. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Banyak penafsir yang saya kira kita patut merenungkan dan menyetujui itu. Ini adalah reaksi yang digerakkan oleh kuasa salib. Orang yang sebelumnya terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang saya katakan tadi, pasti sudah banyak peristiwa yang telah dia lihat. Tapi inilah satu-satunya peristiwa salib yang telah mengubah dia, telah menggerakkan hatinya, dan melahirkan pengakuan dari mulutnya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini menarik saudara untuk dipikirkan, direnungkan. Justru yang mengubah orang ini, yang membuat dia mengaku Yesus adalah anak Allah, bukan mujizat ketika misalnya dia diubahkan, hatinya berubah. Pengakuan bahwa Yesus anak Allah itu bukan lahir pada saat misalnya dia melihat Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air. Bukan pada waktu dia melihat Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Bukan pada waktu dia melihat mujizat Yesus menyembuhkan orang sakit. Bukan pada waktu dia melihat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi justru yang terjadi, hatinya berubah. Pengakuan imannya lahir pada saat melihat Yesus yang tersalib. Nah, ini menarik. Ini yang penting sekali. Berapa banyak orang yang seolah-olah
Banyak juga orang-orang Kristen yang hanya mengaku Yesus anak Allah kalau dia boleh melihat mujizat. Iman menjadi berapi-api. Iman menjadi seperti sangat bergairah ketika melihat kesembuhan. Ketika melihat pemulihan. Ketika melihat penderitaan berakhir. Ketika melihat doa-doa dijawab. Ketika melihat kelimpahan. Tapi waktu melihat penderitaan, seolah-olah imannya juga hancur. Saya kira ini menjadi penting untuk terus diperhatikan. Yang mengubah orang ini, sekali lagi, justru waktu dia melihat Yesus yang tersalib. Apakah yang mengubah hati saudara? Apakah yang membuat saudara mengaku Yesus anak Allah? Apakah karena saudara memiliki kekayaan? Apakah karena saudara boleh disembuhkan dari sakit? Apakah karena saudara boleh mendapatkan jabatan? Apakah karena saudara mendapatkan kelimpahan? Apakah karena saudara mendapatkan kesuksesan? Lalu saudara setia dalam iman? Orang ini menginspirasi kita. Bukan hal-hal itu yang mengubah hatinya. Bukan hal-hal itu yang membuat dia mengaku Yesus Kristus anak Allah. Tapi justru salib. Inilah iman yang sejati. Bagaimana dengan kita? Iman yang sejati adalah iman yang berpusat pada salib. Iman yang sejati adalah iman yang berpusat pada salib. Iman yang sejati adalah iman yang meninggikan salib. Iman yang sejati adalah iman yang sekali lagi saya katakan ulang, berpusat pada salib. Sekaligus saya mengingatkan yang saya katakan di awal-awal tadi. Ada berapa banyak gereja yang tidak lagi setia memberitakan tentang salib? Ada berapa banyak mimbar gereja yang tidak lagi menjadi tempat untuk memberitakan kuasa salib? Justru mimbar-mimbar gereja, ada banyak gereja, ada banyak pengkhotbah yang justru membicarakan tentang kemakmuran, justru membicarakan tentang kesuksesan, membicarakan tentang kemapanan, membicarakan tentang kekayaan. Orang beriman kepada Yesus Kristus pasti kaya, pasti lancar. Orang beriman kepada Yesus Kristus pasti sakitnya sembuh. Makin jarang membicarakan salib. Justru tanda gereja yang sejati. Justru kuasa yang dapat mengubah orang. Bukan berita tentang kemakmuran. Bukan berita tentang kelimpahan, kekayaan. Bukan berita tentang kesuksesan. Tapi yang bisa mengubah hati orang adalah kuasa salib. Berita tentang salib Kristus. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang peka. Ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Menarik, justru di sini penulis Injil Markus memberi sorotan khusus kepada perempuan-perempuan ini. Ketika murid-murid yang lain, ketika murid-murid yang laki-laki itu telah pergi, telah lari meninggalkan Yesus. Entah mereka kemana, tapi justru Injil, firman Tuhan, buku sucinya mencatat orang-orang ini adalah orang-orang yang terus-menerus mengikuti Yesus. Tidak hanya mengikuti Yesus waktu dia melakukan mujizat-mujizat kesembuhan, mujizat berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang-orang yang mengalami penderitaan. Tapi mereka adalah orang-orang yang dicatat terus-menerus mengikuti Yesus, bahkan sampai pada akhir kehidupan Yesus. Nah, saudara, menarik karena orang-orang ini, perempuan-perempuan ini, mereka yang setia mengikuti Yesus, bahkan di bagian-bagian Alkitab lain, mereka bahkan di antara perempuan-perempuan ini memang ada perempuan-perempuan kaya yang ikut menopang pekerjaan pelayanan Yesus dan rasul-rasul. Mereka mengikuti Yesus sampai pada detik-detik di atas kayu salib. Sampai pada saat Yesus mati di atas kayu salib, mereka menyaksikan peristiwa-peristiwa itu. Dan yang menarik saudara tahu adalah perempuan-perempuan itu juga yang pertama
pertama menjadi saksi kebangkitan Yesus. Nanti kita akan bicarakan ini pada Paskah. Perempuan-perempuan inilah yang pertama kali mendapat kabar dari malaikat bahwa Yesus telah bangkit. Perempuan-perempuan inilah yang pertama kali mendapat pemberitahuan dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit, sekaligus perempuan-perempuan inilah yang pertama kali mendapat penugasan pergi, beritakan kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Ini memberi makna penting kepada kita. Ini memberi pesan penting kepada kita. Barang siapa terus setia mengikuti Yesus, barang siapa tetap taat mengikuti Yesus, baik waktu mengalami kesenangan maupun kesusahan, barang siapa tetap taat mengikuti Yesus dalam keadaan apapun, dia akan mendengarkan, menikmati, mengalami peristiwa paling bersuka cita. Orang-orang yang taat mengikuti Yesus sampai akhir kehidupannya dalam keadaan apapun, mereka akan mengalami, menerima, menikmati mahkota kehidupan kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, ini ayat-ayat terus menginspirasi kita. Bagaimana dengan kita? Kita melihat keagungan-keagungan dari Yesus Kristus, termasuk peristiwa-peristiwa yang digambarkan di sini. Terus menginsafkan kita, terus mengajar kita. Berita salib bukan aib. Berita salib adalah berita yang agung. Berita salib bukan berita yang harus ditutup-tutupi. Berita salib adalah berita yang harus terus disebarkan. Jangan malu membicarakan tentang salib. Jangan malu menceritakan tentang salib. Teruslah mengikuti Yesus. Orang-orang yang terus mengikuti Yesus sampai pada akhir kehidupannya, mereka layak menerima mahkota kehidupan kekal. Saya berhenti sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.